Oke, selain juga kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anaknya, saat ini juga berbuntut panjang di mana PPATK juga mencurigai adanya Ya, dugaan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan AKBP Akhirudin. Kita akan membahas mengenai hal ini dengan dua narasumber yang sudah bergabung bersama kami. Sudah ada Bang Edi Hasibuan, Direktur Eksekutif Lemkapi, Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia. Selamat pagi, Bang. selamat pagi, Bang. Sehat? Selamat pagi ya. Maaf lahir batin. Sehat, Lahir batin, alhamdulillah. Bang. Kemudian juga kita sudah bergabung dengan Brigjen Polisi Ahmad Ramadan, Karopenmas Divisi Humas Polri. Selamat pagi, Pak Karopenmas. Karopenmas, selamat Assalamualaikum. pagi. Maaf lahir batin. Pagi. Baik, saya mau ke Pak Karopenmas dulu. Ini kalau kita melihat saat ini juga sudah banyak akhirnya mungkin netizen yang berkomentar tentang kasus ini. Salah satunya selain juga penganiayaan yang dilakukan oleh anaknya, kemudian juga ada penodongan senjata yang dilakukan oleh AKBP Akhirudin, kabarnya di situ. Belum lagi pelaporan LHKPN yang selama 10 tahun terakhir ini angkanya tidak berubah, hanya di 400 juta rupiah. Kemudian juga kabarnya PPATK mencurigai adanya tindak pidana pencucian uang oleh AKBP Akhirudin. Sejauh ini mungkin penyelidikan dari pihak kepolisian seperti apa sih? Yang jelas bahwa Polri dalam hal ini Polda Sumatera Utara tidak menutupi kasus ini. Kasus yang melibatkan anaknya proses jalan, kemudian kasus yang melibatkan orang tuanya dalam hal ini AKBP Akhirudin pun diproses, baik proses disiplin sampai kode etik dan juga kasus pidananya. Dan kita terbuka ya juga bekerja sama dengan instansi terkait, misalnya PPATK untuk menelusuri kasus-kasus tersebut. Ini sebenarnya merupakan komitmen Polri ya dalam hal pembenahan internal ya. Pembenahan internal ini menyeluruh dari atas ke bawah, dari hulu ke hilir dan semua aspek bidang ya. Seperti yang telah dikatakan oleh Bapak Kapolri ya, pimpinan yang tidak bisa membersihkan ekornya maka kepalanya dipotong. Jadi ini menunjukkan keseriusan ya, keseriusan Polri dalam melakukan pembenahan di internal Polri. Ya. Kita tunjukkan kepada masyarakat ya bahwa Polri harus benar-benar profesional. Ini jangan sampai 400.000 personil Polri lebih ya rusak atau citra Polri rusak hanya karena ratusan orang atau ribuan orang. Jadi tetap kita komitmen untuk melakukan tindakan. Bahkan kita melakukan tindakan tegas sampai PTDH. Demikian. Ya, Pak Karopenmas, ini memang kalau dikatakan respon masyarakat, tadi Rati menyampaikan netizen begitu atau juga mungkin masyarakat secara langsung terbelah begitu ya Pak Karopenmas. Mungkin sebagian ada yang mungkin masih ingin Polri ini segera bersih-bersih lagi gitu. Tapi ada juga yang memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya karena cukup bisa dirasakan gerak cepatnya gitu ya. Tadi Pak Karopenmas menyinggung soal Polda Sumatera Utara begitu. Kita memberikan apresiasi setinggi-tingginya. Nah, tapi pertanyaannya kan seakan-akan kita pengen itu berhenti tuh. Daftar panjang oknum. Nah, gitu loh ya, perwira Polri kita pengen tuh stop lah sudah gitu. Tapi ini kembali lagi ada. Saya jadi ingat peraturan Kapolri yang juga sempat disampaikan tadi sedikit banyak sudah disampaikan oleh Pak Karopenmas. Apakah ini masih cukup efektif, Pak? Atau mungkin ada instrumen-instrumen baru mungkin yang perlu diterapkan kepada jajaran baik itu Pati, Pamen, Pama? Upaya-upaya itu terus dilakukan ya, jauh dari sebelum persoalan-persoalan FS, TM maupun kasus ini kita telah menyampaikan arahan, petunjuk ke jajaran ya seperti agar tidak melakukan tindakan represif, kemudian tidak melakukan pungli dan juga satu hal ya tidak bergaya hidup mewah atau hidup hedon. Itu berulang-ulang kali kita lakukan. Upaya-upaya lain juga mulai dari pendidikan ya, lembaga pendidikan dari rekrutmen, pendidikan umum, Bintara, Akpol, terus kita lakukan
pendidikan-pendidikan tersebut ya. Jadi upaya-upaya dalam rangka menciptakan anggota-anggota Polri yang handal telah kita lakukan. Dan tentu juga kita terbuka ya untuk memberikan ruang kepada masyarakat ya, dalam hal mengawasi perilaku anggota Polri. Kita terbuka untuk menerima pengaduan yang tentunya adalah upaya kita untuk melakukan pembenahan. Selain pengawasan yang dilakukan oleh internal Polri, seperti Paminal dan Irwasum, kita juga melibatkan pihak luar untuk ikut melakukan pengawasan terhadap institusi Polri. Baik, sebelum saya ke Bang Edi, Pak Karo, kan kabarnya juga nantinya sidang kode etik dari AKBP Akhirudin akan diselenggarakan pada 1 Mei 2023 begitu ya. Nantinya dalam sidang kode etik ini apa saja yang akan mungkin dibahas? Apakah memang terkait penganiayaan ataupun pembiaran penganiayaan yang dilakukan anaknya, atau juga termasuk kepemilikan gudang ilegal itu, Pak? Tentu kita lihat nanti ya, bahwa sidang kode etik dan sidang disiplin serta pidana itu berdiri masing-masing. Tentu kalau ada sebuah tindak pidana, proses yang dilakukan adalah proses pidana. Sedangkan sidang kode etik itu sendiri juga akan melihat tindakan-tindakan pidana yang dilakukan, tindakan-tindakan disiplin yang dilakukan untuk menentukan yang bersangkutan itu mendapat hukuman etik ya. Sampai masih layakkah anggota tersebut dipertahankan menjadi anggota Polri. Jadi di situ akan diungkap, akan dibahas perilaku-perilaku, perbuatan-perbuatan, baik perbuatan disiplin, kemudian juga perbuatan pidana, ya, walaupun masih dalam proses, di sidang kode etik itu akan dibahas dan bisa menentukan ya, apakah yang bersangkutan masih pantas dipertahankan untuk menjadi anggota Polri atau tidak. Demikian, Mbak. Baik. Pak Karopenmas, saya ke Bang Edi Hasibuan di LMKP, Lembaga Kajian Strategis Kepolisian ya, Republik Indonesia. Menyambung pertanyaannya Kamaratih nih. Artinya begini, kalau dikatakan kode etik ya Bang Edi, ya, itu kan tidak hanya, ya kalau dilihat di video tentu oke lah, jelas gitu. Tapi yang tidak terlihat di video, tapi muncul ada gambar-gambar kan begitu. Ini kan bisa kita kaitkan juga dengan kode etik. Apakah polisi boleh begitu terlibat atau menerima aliran, dugaan aliran dari praktek BBM, misalnya seperti itu. Nah ini LMKP cukup kritis nggak nih melihat soal ini begitu? Saya kira memang tentu akan menjadi masukan ya kepada Komisi Etik Polri nanti yang akan kalau nggak salah 21 Mei. Karena nanti akan menjadi perhatian adalah pertama tentu bagaimana sampai bisa terjadi ya ada AKBP Akhirudin kemudian ada membiarkan ya. Itu sebetulnya paling penting itu. Melakukan pembiaran terhadap anak yang melakukan penganiayaan. Itu tentu tidak boleh. Walaupun itu perkelahian misalnya, karena dipaksakan perkelahian, itu tidak boleh. Bagaimanapun juga, AKBP ini adalah seorang penegak hukum. Seorang harus memberikan suatu keamanan kepada masyarakat. Harus memberikan pelayanan, perlindungan kepada masyarakat. Jadi kalau misalnya terjadi seperti itu adalah merupakan penyimpangan. Makanya kalau kita senjata juga kabarnya. Ya, konon ya. Makanya yang kemarin kalau kita lihat, Polri menetapkan pasal 13 huruf M itu di dalam peraturan Kapolri nomor 7 tahun 2022 tentang kode etik Polri dan Komisi Kode Etik Polri disebutkan seorang pejabat Polri dilarang ya melakukan kekerasan, berperilaku kasar, kemudian tidak patut nih. Dan di sini adalah tidak patut, tidak pantas dilakukan oleh anggota Polri. Makanya Polri kemarin Polda Sumatera Utara kita lihat ya langsung menetapkan yang bersangkutan masuk pelanggaran etik terhadap kategori ya itu tadi apa namanya pelanggaran sedangkah beratkah ini bisa nanti kalau lihat daripada pasal yang ada di dalam peraturan Kapolri nomor 7 tahun 2002 itu ada tiga kategori. Pertama adalah ringan, sedang dan berat ya. Kalau ringan itu adalah
tidak ada merupakan kelalaian. Tidak apa namanya terjadi karena mungkin tidak disengaja ya. Oke. Ini masuk misalnya dalam kategori sedang atau berat. Ini yang kalau kami melihat ini masuk ya. Apakah itu sedang atau berat ya? Karena di situ salah satu apanya adalah persyaratannya itu mendapat perhatian masyarakat, mendapat sorotan masyarakat. Kemudian yang kedua adalah perilaku itu tentu menurunkan harkat dan Iya. citra dari kehormatan. institusi. Ya. Itu yang paling penting sebetulnya sini. Sehingga kemarin kalau kita lihat Bapak Kapolri, begitu ada kejadian viral berita ini, langsung memerintahkan Kapolda Sumatera Utara, kemudian langsung cepat ya direspon ya. Bahkan kemarin kalau saya lihat tweetan Kapolri juga ada. Terima kasih kepada Polda Sumatera Utara sudah memberikan respon cepat sehingga ini tentu akan menambah Ya trust, bagaimana ya. tidak cepat karena setiap unsur di tubuh institusi Polda Sumatera Utara bergerak cepat Iya, juga. iya. Betul, Kita betul. ketahui kalau di Treskrimumnya oke lah, Iya. penanganan terkait dengan pembiaran Iya. dan penganiayaan. Lalu Propam pun juga seperti itu. Di Treskrimsusnya juga menangani soal praktek. Kerjasama. Nah semua. itu Iya, dia. iya. Jadi artinya memang ini oke, makanya Iya. diberikan tadi apresiasi setinggi-tingginya. Tapi pertanyaannya adalah apakah nanti akan terungkap segala-galanya atau hanya kembali lagi adalah melokalisir bagian-bagian tertentu saja dari sejumlah kasus yang menimpa saat ini AKBP Harudi. Kami tidak yakin ya, kalau memang ini ada misalnya seperti kata para Karena semua sudah bergerak nih. Iya, semua bergerak. Kemudian yang jadi masalah juga ini kan semua mendapatkan sorotan masyarakat ya. Iya. Ya. Jadi saya tidak yakin sekali kalau ada yang ditutup, tidak akan mungkin. Dan kita lihat nanti di dalam sidang etik nanti, itu akan saya kira akan dipaparkan semua, termasuk juga apa yang memberatkan, kemudian apa yang meringankan, Iya. itu akan menjadi pertimbangan. Termasuk misalnya kalau kita lihat ada juga teman-teman misalnya BPM ya. Ya, itu dia, Ya. itu dia. Itu hal-hal yang memberatkan kalau misalnya itu. Apakah itu misalnya legal atau tidak legal ya? Ya. Itu tentu akan menjadi pertimbangan ya. Karena nanti kalau misalnya itu akan menjadi masukan, kemudian nanti apakah masuk di dalam kategori pelanggaran sedang atau berat ya? Jelas adalah pelanggaran sedang itu bisa berbentuk semacam demosi. Ya, demosi itu adalah perpindahan mutasi satu ke tempat lain. Kemudian ada penundaan pangkat antara 1 tahun sampai 3 tahun. Kemudian ada penundaan pendidikan 1 tahun sampai 3 tahun. Ya. Kemudian sampai yang paling terberat adalah PWTDH. Ya. Ini akan menjadi pertimbangan Komisi Etik nanti di dalam manakah yang dilanggar masuk kategori manakah nanti AKBP ini apa? Karena kita juga mengetahui cukup beredar juga pemberitaan luas ya dalam 1-2 hari ini. Seperti diantaranya mungkin saya bisa bacakan ini. AKBP Ahirudin Hasibuan terjerat pasal gratifikasi dan TPPU gudang BBM yang diduga menimbun BBM solar bersubsidi. Nah tentu ini kan akan terus dikonfirmasi dan diklarifikasi juga. Lalu juga ada pemberitaan AKBP Ahirudin jadi pengawas gudang penimbunan BBM sejak 2018. Lalu juga ada saat dikonfirmasi ke Pertamina menyebutkan tidak pernah menerbitkan izin gudang BBM. Yang diketahui ada nama AKBP Ahirudin Hasibuan di situ. Artinya kan kalau secara dilempar informasi ini ke publik yang tentu tadi saya katakan butuh konfirmasi dan klarifikasi lagi, ini kan menjadi runyam jadinya gitu loh Bang Edi ya. Udah ilegal, Pertamina tidak menerbitkan izin, ada pamen di situ gitu. Makanya nanti saya yakin sekali ya kalau misalnya Polri nanti akan sangat transparan ya dalam kasus penanganan kasus ini, karena kita lihat sampai saat ini ya, kalau apalagi kita lihat Pak Kapolri, kalau kita lihat saat ini ya, semua siapapun juga melakukan pelanggaran, melakukan penyimpangan, tidak ada tempat untuk yang mereka itu ya. Nanti tinggal dibuktikan di dalam sidang Komisi Etik ya, apakah yang bersangkutan itu melakukan kerjanya selama ini masih berada pada koridor hukum atau tidak ya. Itu nanti akan menjadi pertimbangan. Oke, nanti kita juga akan meminta komentar dari Pak Karopenmas. Usai yang satu ini tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Ya, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Saya mau ke Pak Karopenmas. Ini sebenarnya memang mungkin dari Polri sendiri juga akan dilakukan pengusutan begitu ya terkait hal ini. Tapi banyak sekali masyarakat yang bertanya-tanya mengenai harta yang dimiliki oleh AKBP Ahirudin, belum lagi flexing-flexing di media sosial, di mana juga tadi dikatakan oleh Arif Fadil bahwa sebenarnya PPATK sudah memblokir dari rekening AKBP Ahirudin, kemudian juga ada BBM
ilegal yang dimana Pertamina tidak memberikan izin. Terkait hal ini, Pak Karopenmas, sebenarnya dari Polri sendiri kebijakannya seperti apa sih, Pak? Sebenarnya kebijakan itu mendasari aturan. Aturan bagi setiap pejabat anggota Polri ya untuk membuat laporan kekayaan yang miliki ya. Dan laporan itu harus disampaikan. Nah, sehingga dan juga harus diupdate ya tentang progres atau perkembangan dari laporan kekayaan setiap anggota Polri. Nah, ini yang harus dipertanggungjawabkan. Seperti laporan LHKPN daripada AKBP Ahirudin yang nilainya tidak sesuai. Nah, tentu ini akan ditelusuri oleh PPATK. Ya. Dan tentu seperti yang saya katakan tadi, ketika dalam proses yang bersangkutan nanti ditemukan adanya perbuatan pidana yang sedang diusut saat ini, apakah itu gratifikasi atau melakukan tindakan-tindakan ilegal lainnya, maka tentu ini akan diproses pidananya. Selain daripada proses-proses dari kasus awalnya yang mana yang bersangkutan terlibat dalam hal proses pembiaran atas perbuatan penganiayaan anaknya terhadap korban. Baik, Pak Karo, tapi Ini kalau kita saya sedikit melihat di kasus FS dan juga TM, di mana yang satu divonis mati dan dituntut mati begitu ya Pak. Maksudnya di kasus ini apakah juga dari Polri sendiri akan memberikan efek jera kepada AKBP Ahirudin? Apakah misalnya sidang etik ini bisa sampai nanti pemecatan begitu Pak? Kita akan lihat dulu sejauh mana ya, terlalu dini untuk mengatakan ini. Tim atau majelis daripada sidang kode etik nanti akan menilai sejauh mana, karena ini akan di sidang dulu ya. Nanti akan menjadi penilaian apakah yang bersangkutan masih pantas menjadi anggota Polri atau tidak. Ya, kita lihat aja Mbak. Mungkin juga sebagian pihak ya Pak Karopenmas menjadikan ini sebagai doa ya kepada institusi, kepada Pak Karopenmas, Pak Ahmad Ramadan, Pak Kapolri juga tentunya untuk semakin giat lagi untuk melakukan pembersihan, ya, kan begitu. Benar. Nah, karena begini Pak Karopenmas, kalau dikatakan cukup signifikan temuan PPATK ini agak sulit untuk diterima di akal gitu ya mungkin. Apakah dia seorang diri ataukah mungkin juga terlibat juga beberapa oknum lainnya. Nah, kita tidak tahu dan tentunya di sini Polda Sumatera Utara yang saat ini sedang akan mendalaminya begitu ya Pak Karopenmas. Nah, tapi bagaimana Pak Karopenmas mewakili institusi Polri bisa meyakinkan lagi kepada publik bahwa pembersihan ini, sapu yang akan digunakan ini benar-benar Pak. Nah, gitu loh Pak. Silakan mungkin Pak Karopenmas. Ya. Yang pertama saya katakan bahwa perintah instruksi kepada jajaran ya, dari atas ke bawah, dari hulu ke hilir ini jelas ya, bahwa apa aturan-aturan yang harus dilakukan oleh anggota Polri sampai gaya hidup itu sudah diberikan arahan ya, dan itu berulang-ulang harus disampaikan kepada anggota Polri. Tidak melakukan pungli, tidak mencari kesalahan, dan tidak melakukan perbuatan yang nantinya akan menurunkan citra Polri. Nah, apabila masih ada anggota yang melakukan seperti itu, maka itu adalah perbuatan yang melanggar ya. Melanggar etika, melanggar disiplin, bahkan melanggar pidana. Dan itu resiko harus diterima bagi para pelanggar-pelanggar tersebut. Nah, karena dia telah mencoreng citra Polri itu sendiri. Nah, tentu ini menjadi momentum ya, momentum baik bagi pembenahan Polri. Dan ini juga menjadi contoh ya kepada setiap anggota Polri, setiap anggota Polri yang lain, seluruh anggota Polri ya. Kalau Anda berbuat seperti ini, resiko yang Anda tanggung
adalah ini. Seperti kita melihat proses yang dialami FS, TM, dan sekarang Akhirudin Hasibuan. Nah, tentu ini harus menjadi pelajaran. Pelajaran bagi institusi Polri. Pelajaran bagi setiap anggota Polri agar tidak berbuat yang sama. Nah, ini kita ambil positifnya. Ini merupakan sebuah pelajaran ya, agar anggota Polri tidak seperti itu. Dan tentu kita telah mengingatkan kepada seluruh anggota Polri agar para katakanlah netizen, siapapun yang mengkritik Polri adalah kepedulian terhadap Polri. Dan tentu Bentuk cinta juga mungkin Pak Karwo. Kita mengucapkan terima kasih ya, karena masyarakat turut melakukan pengawasan. Tentu ini kita positifnya bertujuan untuk agar Polri Kebaikan dari menjadi Polri lebih sendiri. baik. Baik. Amin. Baik, Bang Edi, tadi kan Ya. memang dikatakan sebenarnya kebijakannya udah ada, Ya. bahkan arahan dari Pak Kapolri juga sudah Sudah jelas jelas, begitu. ya. Tapi apa yang mungkin bisa dilakukan juga melihat masih ada lagi nih kasus Kalau bicara seperti ini, kajian-kajian begitu ya? itu pasti Ya, saya banyak kira ini, makanya Pak. kita sangat prihatin sekali ya. Saya kira tidak sedikit, bahkan tadi sampaikan juga, jenderal sekalipun, pejabat utama sekalipun, Kapolri sangat tegas ya. Ya. Kita lihat kemarin Ferdi Sambo langsung pecat, pemberhentian yang tidak hormat. Ya. TM. Kemudian sekarang proses Pak TM ya. Kita tunggu nanti hasilnya seperti apa. Betul. Ya, nanti akan menentukan. Vonis hakim akan menentukan nanti apakah diberhentikan atau tidak. Kemudian banyak juga kasus-kasus yang sama yang melibatkan yang melibatkan anggota Polri. perwira ya? Ya, termasuk nanti juga saya kira AKBP ini, Herudin juga akan mengikuti ya sidang etik ya yang akan dilakukan bulan Mei besok ya. Tentunya nanti semua apa yang terjadi, apa yang menjadi proses penyidikan, termasuk tadi Krimsus melakukan proses penyidikan, Iya. kriminal umum Iya. melakukan proses penyidikan, Propam ya, juga. Propam melakukan penyidikan. Ini akan dikumpulkan. Iya. Kemudian nanti akan diputuskan di dalam sidang etik ancaman atau kira-kira vonis apa nanti akan diberikan kepada yang bersangkutan. Itu tergantung daripada bukti-bukti yang ada di lapangan. Dan ini kita harapkan tentu saja ini harus menjadi bahan pelajaran seperti yang disampaikan Pak Karopenas ya. Kita lihat Pak Kapolri bekerja keras ya, kalau kita lihat terus melakukan pembinaan, ya. Namun memang yang kita sayangkan ada saja oknum yang melakukan penyimpangan. Ada saja Iya. oknum, tapi kalau kita terkait dengan pernyataan yang baru beberapa detik atau mungkin beberapa menit lah nih yang disampaikan Iya. oleh Pak Karopenmas, Iya. Brigjen Ahmad Ramadan, Iya. jujur saya agak sedikit takut jadi malah gitu loh maksudnya. Ya kan? Artinya begini, Iya. mungkinkah akan muncul ketakutan bagi pada mereka yang mungkin saat ini sudah melenceng Iya. dari kitohnya, dari sumpah Iya. mereka sebagai anggota Bayangkara? Makanya kita harapkan ini harus menjadi bahan introspeksi pada seluruh jajaran Polri. Ini harus menjadi bahan pembelajaran. Cukup ya. lah, udah Jangan hari ini lagi lah. ada yang kejadian seperti ini. Cukup yang terjadi kemarin. Kita lihat aturan juga, itu kan aturan yang baru sebetulnya. Perkap nomor 7 tahun 2002 itu baru. Udah dilanggar lagi sama si iya, AHA ini udah kan? ada ya. Kemudian kita lihat lagi upaya-upaya pembinaan terus dilakukan, ya. Tapi memang kita juga harus paham ya, untuk mengurus, untuk menjamin 400.000 personel Polri itu tidak mudah ya. Iya, iya. Satu saja yang melakukan Asal namanya? pengawasan itu Iya. benar-benar terjadi. Iya, iya. Tapi satu saja yang melakukan, kemudian viral, seolah-olah terpersepsi bahwasanya Polri banyak melakukan penyimpangan. Ya. Mudah-mudahan ini yang terakhir, tidak ada lagi kejadian yang serupa. Demi Polri yang semakin baik pada masa yang datang. Oke, jadi catatan dari Lemkapi terakhir memang seperti apa untuk kasus ini dan ya jangan sampai ada kasus lainnya. Ya, saya kira memang itu harapan kita dan ini menjadi harapan masyarakat juga. Bagaimana Polri ke depan bisa semakin baik. Saya yakin Kapolri akan bisa terus melakukan. Adakah perlu peraturan tambahan atau Nah. diperketat begitu? Sebetulnya sih kalau kita lihat aturan sudah cukup ya. Udah ada peraturan Kapolri nomor 7 tahun 2002, udah ada undang-undang Polri yang mengatur dengan tegas. Ada penyimpangan langsung berikan sanksi tegas ya. Ada aturan-aturan lain juga termasuk juga aturan-aturan yang mengatur bagaimana kinerja Polri ya. Biar profesional, banyak aturan itu. Cuman yang jadi masalah tadi ya, ada oknum yang kira-kira memang ya tidak kita mengerti, tidak dipahami, bisa melakukan seperti itu ya. Mudah-mudahan ini harus menjadi bahan inspeksi, harus menjadi peringatan kepada seluruh jajaran Polri agar bisa bekerja lebih baik lagi dan bisa mengikuti aturan-aturan yang ada sehingga
Polri akan semakin mendapatkan kepercayaan masyarakat semakin. Mungkin sedikit Bang, kalau misalnya kita mengaca dari kasus TM kan sempat dinyatakan bahwa ini ada persaingan tidak sehat di dalam institusi Polri. Nah. Apakah Anda setuju? Apakah memang juga sesama anggota Polri ini juga harus ada mungkin semacam perubahan atau seperti apa Bang? Saya kalau ada persaingan tidak sehat, saya rasanya tidak mungkin ya. Kalau menurut saya, ya. Kenapa? Karena bukti-bukti semua kan sudah ada ya. Bukti-bukti yang ada di dalam persidangan sudah muncul. Saksi-saksi juga sudah muncul. Tidak mungkin direkayasa ya. Jadi karena ini kalau direkayasa pure pasti akan kita oknum begitu ya, oknum-oknum yang ini di tubuh adalah Polri oknum, ya. Oke. Kita tidak tahu, tetapi ya saya kira memang itu adalah hak yang bersangkutan melakukan pembelaan diri, tetapi lagi-lagi adalah tentu kita tunggu nanti ya. Oke. Jaksa sudah melakukan penuntutan ya, kemudian nanti tinggal kepada hakim. Hakim nanti akan memberikan putusan, tentu mana kira-kira yang Termasuk apakah di itu kasus Akbar Itu ya. untuk kasus Nah. TM. Ya. Nah, saya ingin menjadikan itu juga sebagai cermin untuk kepolisian menangani kasus yang saat ini menimpa AKBP AH. Ya. Nah, kalau tadi kan dikatakan mungkin semacam kayak intervensi terhadap TM. Nah, kalau misalnya AH menjadi whistleblower, AH menjadi whistleblower terkait juga dengan rekening-rekening fantastis yang dimiliki oleh Aha. ya tidak Yang boleh lain. jauh-jauh. Misalnya di Polda Sumatera Utara. Ya. misalnya seperti itu. Ya, saya kira sih bisa saja ya. Ya, itu yang kalau kita dia harapkan misalnya kan tentunya, ya, ya asal sepanjang dia memiliki bukti. Nah, itu dia. Ada orang-orang yang lain memiliki perilaku yang sama, tidak apa-apa. Itu kan hal yang meringankan ya. Tuh, karena Ya. kemarin kami berbincang dengan Pak Beni Mamoto, kemarin berbincang juga dengan Pak Bambang Rukminto. Mereka mesti nyari, nggak mungkin ini bermain sendiri terkait dengan praktek yang menyebabkan rekeningnya jadi cukup fantastis. Tentu melibatkan juga Pihak-pihak kita tahu, lainnya ya. pihak-pihak yang ada di atas mungkin, atau yang di atasnya lagi mungkin seperti itu. Asalkan ada bukti tadi, Bang. Ya, sepanjang ada bukti, tidak apa-apa disampaikan saja ya. Oke. Dan saya yakin Kapolda Sumatera Utara tidak akan pernah ragu ya, karena udah jelas perintah Kapolri Sudah jelas, tampak, kita sudah jalan ya merasakan. kan. Nah, pasti akan melakukan tindakan tegas ya. Oke. Apalagi misalnya ada bukti-bukti Ya. yang mendukung, saya yakin akan proses. Pak Karopenmas, terakhir dari Anda, setransparansi apa jaminan dalam hal ini mungkin Mabes Polri juga yang akan mengawasi jalannya proses ini di Polda Sumatera Utara? Tentu untuk kasus AKBP AH ini, Propam Mabes Polri juga ikut memonitor dan melakukan pengawasan ya. Nah, Oke. bila terjadi ya apa yang dikatakan tadi, tentu pasti akan ditindaklanjuti ya. Kami pastikan bahwa Polri tidak main-main dalam menangani kasus ini. Baik. Baik, Terima Pak kasih banyak Karopenmas. Pak Karopenmas, Bang Edi Ya. juga sudah berbagi informasi dan waktunya pada pagi hari ini. Sehat selalu. Selalu, Assalamualaikum. ya.